Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Tadi teman-teman sudah berdoa di grup WhatsApp ya. Bagi teman-teman yang belum berdoa tapi sudah menyaksikan video ini, teman-teman silahkan berdoa dulu. Bagi yang belum sholat duha, silahkan sholat duha dulu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ASEAN, kemudian juga tentang penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila, lalu juga tentang patung. Tujuan pembelajarannya adalah supaya teman-teman mengenal apa itu ASEAN, apa itu patung, kemudian teman-teman juga bisa menyebutkan penerapan-penerapan Pancasila, sila pertama dan sila kedua yang sudah teman-teman terapkan di rumah. Tentunya teman-teman pernah dengar ya apa itu ASEAN. Mungkin sekelibat teman-teman pernah dengar seperti adanya Olimpiade ASEAN, ASEAN Para Games, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa sih ASEAN itu. Nah, materi tentang ASEAN ini teman-teman bisa baca juga di buku paket 6A halaman 12-15. Ustazah akan jelaskan sedikit ya tentang ASEAN. ASEAN ini adalah merupakan sebuah akronim yang punya kepanjangan, yaitu Association of Southeast Asian Nation. Association artinya asosiasi, Southeast itu Tenggara, lalu Asian itu Asia, Nation itu bangsa-bangsa. Makanya artinya itu adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau disingkat juga Perbara kalau dalam bahasa Indonesianya. Penjelasan lebih dalamnya lagi, ASEAN itu adalah salah satu organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara-negaranya itu ada 10. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, ada Myanmar, ada apalagi Brunei Darussalam, ada Kamboja, ada Vietnam, dan ada Laos. Nah, ASEAN sendiri didirikan di Bangkok, yaitu di Thailand. Bangkok itu kan ibu kota Thailand ya. Tanggal 8 Agustus tahun 1967 yang didasari oleh adanya deklarasi Bangkok oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Jadi 5 negara ini adalah yang disebut sebagai pemrakarsa atau pencetus berdirinya ASEAN. Tentunya 5 negara ini akhirnya jadi anggota ASEAN dan masuknya itu di tanggal yang sama dengan tanggal berdirinya ASEAN, yaitu 8 Agustus 1967. Setelah itu ada juga negara-negara yang kemudian bergabung. Ada 5 negara lagi nih yang bergabung setelah 5 negara tadi. Yang pertama ada Brunei Darussalam, yang keenam ya, itu pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian ada Vietnam di tanggal 28 Juli 1995. Kemudian ada Laos dan Myanmar di tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir, adik bungsunya nih, yaitu adalah Kamboja di tanggal 16 Desember 1998. Lalu, apa sih yang melatar belakangi berdirinya ASEAN? Kenapa sampai negara-negara tersebut mendirikan ASEAN? Yang pertama, adanya persamaan letak geografis. Letaknya itu ada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Jadi 10 negara ini sama terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu dibilang dalam akhirnya mereka 10 negara ini dikatakan bahwa mereka ini ada dalam satu regional atau satu kawasan. Lalu yang kedua adalah persamaan kebudayaan, karena mereka 10 negara ini sama-sama pewaris peradaban rumpun Melayu Austronesia. Makanya kalau teman-teman lihat juga dari postur tubuh, kemudian dari muka itu, kalau lihat orang Indonesia dan orang Thailand gak jauh beda. Lalu kenapa bisa beda? Misalnya pun ada beda, itu biasanya sudah percampuran antara negara tersebut, orang asli negara tersebut dengan penjajahnya gitu. Contohnya di Indonesia juga banyak tuh yang bule-bule, misalnya artis rada bule-bule. Nah, itu biasanya dia sudah orang Indonesia asli menikah dengan orang luar gitu. Kemudian persamaan nasib. Seluruh anggota ASEAN itu pernah dijajah sama bangsa barat, teman-teman. Kecuali ada satu negara yang tidak dijajah bangsa barat di Asia Tenggara, yaitu Thailand. Lalu yang keempat, adanya persamaan kepentingan sosial, ekonomi, kemudian budaya, keamanan, stabilitas politik kawasan yang sama. Jadi mereka punya kepentingan yang sama. Lalu tujuan didirikannya ASEAN itu, tentunya mereka punya tujuan nih, supaya ASEAN itu bukan cuma perkumpulan buat ngopi-ngopi doang gitu, kasarnya begitu, tapi punya tujuan yang khusus yang mungkin
bisa membangun 10 negara ini menjadi negara yang kuat gitu. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Makanya kalau misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri, ke negara-negara ASEAN, kalau nggak salah ya nggak perlu visa. Lalu yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya. Tingkat regional itu tingkat kawasan Asia Tenggara. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan antar anggotanya dengan damai. Jadi supaya tidak jadi perang saudara gitu. Jadi mereka bisa sama-sama membahas permasalahan perbedaan antar anggotanya dengan damai dan terbuka. Kemudian yang keempat, adanya kerjasama di bidang iptek. Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan informasi, pembangunan serta keamanan, dan kerjasama internasional atau kerjasama transnasional lainnya. Transnasional itu antar negara gitu. Nah, penting nih yang harus teman-teman tahu. Mungkin tadi teman-teman bingung letak geografis itu apa ya, kemudian ada juga letak astronomis itu apa ya. Letak geografis itu adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada pola bumi. Jadi kalau misalnya ada Indonesia, kita bisa lihat nih, oh Indonesia itu diapit sama dua samudra. Sebelah sini samudra Asia, samudra Hindia, sini samudra Pasifik. Di antara dua benua, di sini benua Asia, sini benua Australia gitu. Kalau letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Nanti kita akan belajar tentang garis lintang dan garis bujur di semester 2. Nah, selanjutnya Ustazah akan membahas tentang penerapan Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Ini ada di buku paket halaman 6A, di buku paket 6A halaman 19 sampai 20. Teman-teman bisa baca juga di situ ya. Nah, sila pertama itu kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lambang atau simbol sila pertama ini adalah bintang berwarna emas yang melekat pada perisai berwarna hitam. Arti dari lambang ini adalah sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Nilai yang terkandung pada sila pertama adalah nilai ketuhanan. Contohnya, teman-teman itu bersyukur atas karunia dari Allah, yang dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian teman-teman beribadah, kemudian juga teman-teman menyayangi binatang, menyayangi tumbuhan, karena itu salah satu bentuk syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, ada sila yang kedua yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya itu adalah rantai emas, artinya hubungan timbal balik antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Karena di rantai emas itu rantainya ada yang sebelah kanan sama sebelah kiri itu beda bentuknya, yang satu ada lonjong, satu bulat. Nilai yang terkandung adalah nilai-nilai kemanusiaan. Jadi contohnya teman-teman membantu sesama itu adalah salah satu contoh nilai-nilai kemanusiaan. Lalu apa hubungannya nih dengan ASEAN? Nah, kita tentunya pasti bersyukur dong. Kita berada di wilayah Asia Tenggara yang negara-negaranya itu berkumpul menjadi satu supaya menghindari perpecahan juga, menghindari perang saudara juga. Makanya kita harus bersyukur. Di situ sikap kita sebagai warga negara Indonesia dan anggota ASEAN, kita bersyukur adanya ASEAN. Kemudian dalam sisi kemanusiaannya di sila keduanya kita juga berusaha untuk memanusiakan manusia. Jadinya ketika kita bertemu dengan orang Thailand, ketika kita bertemu dengan orang Malaysia, kita tidak membeda-bedakan mereka gitu. Kita semua sama sebagai umat manusia, sebagai sama-sama anggota ASEAN, kita bisa berteman dengan baik gitu, tidak saling menghina. Makanya nih teman-teman yang supporter bola, jangan sampai menghina-hina negara Malaysia. Biasanya kan perang tuh, kita suka adu pendapat tentang negara kita dan juga negara Malaysia. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Baik, kemudian materi yang terakhir itu adalah tentang patung. Nah, ini juga ada di buku paket sebenarnya teman-teman, di buku paket 6A halaman 22 sampai 23. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, patung itu adalah tiruan bentuk hewan, manusia atau sebagainya dengan cara dipahat pada batu, kayu, dan bahan lainnya. Patung juga dapat dibuat dengan mencetak dan membentuk dari tanah liat. Fungsinya itu ada fungsi untuk kebutuhan estetika atau keindahan, bisa juga digunakan sebagai pajangan atau hiasan. Tapi teman-teman, ada beberapa patung juga yang bisa difungsikan sebagai
ibadah gitu ya. Contohnya di Buddha itu kan pakai patung ya. Kemudian cara pembuatan patung dan bahan dasarnya ada dua nih. Yang di sini sebenarnya ada 4, tapi yang kita bahas hari ini hanya ada 2, yaitu dipahat. Kalau dipahat bahan dasarnya itu pasti kayu kalau nggak batu. Kalau tanah liat nggak bisa dipahat. Kemudian kalau tanah liat atau gips itu caranya dibentuk dan dicetak. Mungkin teman-teman pernah lihat video yang bikin piring yang diputar-putar di tanah liat, atau orang lagi mahat patung, mahat kayu untuk jadi patung seperti itu. Lalu kalau proses akhir pembuatan patung dari bahan kayu ini harus dilapisi dengan pelitur atau cat warna biar nggak dimakan rayap. Lalu yang kalau proses akhir pembuatan patung dari bahan tanah liat atau gips dan gips itu bisa dilapisi dengan cat warna, bisa juga enggak. Jadi lebih bisa dibilang lebih awet. Cuman kalau yang dari tanah liat ini gampang pecah, kalau yang kayu kan enggak gitu. Nah, sampai sini kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kita diskusi di grup ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.